Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatul futuh wal munuh la fatal likulli syarr jalibatul khair lana wa liwalidina wa ahbabina wa masyayikhina wa muallimina khususan li-musannif hadzal kitab al-Tirmidzi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yud'i lahum barakatihim wa asrar wa anwarihim wa munafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Sikhir mengungkapkan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa rijawfi azizu ka azizil mirjadi minal bukai. Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang salat. Di rongga mulutnya ada yang berbunyi seperti bunyi air dari kuali sedang menindih disebabkan tangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah bin Mas'ud bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya, faqultu ya Rasulullah aqra alayka wa alayka unzil, qala inni uhibbu an asma'ahu wa an ghairi, fa qara'tu surat an-nisa hatta balagtu wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala qarai fara'aitu 'ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Rasulullah bersabda kepadaku, bacakanlah aku Al-Quran untukku, wahai Rasulullah. Mana mungkin aku membacakannya kepada anda, bukankah ia diturunkan kepada anda ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku ingin mendengarkan dari selainku. Maka aku bacakan surat An-Nisa sampai ayat wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi-saksi atas mereka. Abdullah bin As berkata, maka kulihat kedua mata Rasulullah SAW bercucuran air mata. Dan Abdullah bin Amr bercerita, pada masa Rasulullah SAW hidup pernah terjadi gerhana matahari. Kemudian Rasulullah mengerjakan sholat seolah-olah beliau tidak akan ruku karena lamanya berdiri. Kemudian beliau baru ruku seolah-olah beliau tidak ingin mengangkat kepalanya. Kemudian baru mengangkat kepala seakan-akan beliau tidak akan sujud. Baru kemudian beliau sujud seakan-akan beliau tidak akan mengangkat kepalanya dari sujud. Baru kemudian beliau mengangkat kepalanya, beliau mengembuskan nafasnya dan menangis seraya bersabda, ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi aku berada di tengah-tengah mereka? Bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa kepada mereka? Meminta ampun, sedangkan kami mohon ampunan kepadamu. Manakala beliau selesai melakukan salat 2 rakaat, maka matahari terang kembali. Maka Nabi SAW berdiri lalu mengucapkan puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan 2 tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tidak ada gerhana karena kematian seseorang, dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Bila terjadi gerhana, segeralah kalian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku anak perempuan yang sakit keras, kemudian dipeluknya dan letakkan di hadapannya. Anak itu wafat di hadapannya. Tiba-tiba Ummu Aiman menangis dengan suara keras, maka Nabi bersabda, kenapa engkau menangis di sisi Rasulullah? Ummu Aiman menjawab, bukankah aku melihat engkau menangis? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tidak menangis keras, tangisku hanyalah tangis rahmat. Sungguh orang yang beriman itu akan tetap dalam kebaikan. Bila dalam keadaan apapun, sesungguhnya nyawanya dicabut oleh Allah dari antara 2 lambungnya. Waktu itu aku bertahmid memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menghabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Ma'zum wa mayyitun wa huwa yabki aw qala aynahu tahriqani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Ma'zun tatkala ia telah wafat, dan ketika itu beliau menangis, atau kata perawi kedua matanya berlinang air mata.
Dari Anas bin Malik bercerita, syahidna ibnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jalisun al-qabri faraitu anni yataqamani faqala afikum rajulun mufariqul layla qala Abu Talha wa qala Abu Talha ana qala inzil fa nazala fi qabriha. Kami menghampiri kuburan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk di atas kuburan di pinggir. Kulihat kedua matanya berlinang air mata. Rasulullah SAW bersabda, apakah di antara kalian ada yang tidak bergaul dengan istrinya tadi malam? Abu Talha berkata, saya. Rasulullah, ayo turun. Maka Abu Talha turun ke lubang yang kubur. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya kita itu juga harus perlu yang namanya nangis. Kita memang diminta untuk bahagia, senyum, itu adalah salah satu ajaran Rasulullah. Tapi di sisi lain kita juga harus menangis untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun juga seorang manusia, ketika ditinggal oleh kerabatnya, ditinggal oleh putrinya, beliau juga menangis. Tapi menangisnya beliau itu menangis meminta rahmat kepada Allah agar diberikan rahmat kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada sahabatnya, semuanya. Semoga orang yang meninggalkan Rasulullah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis adalah suatu hal yang manusiawi, namun nangisnya kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ditinggal oleh guru-guru kita, ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Kita menangis, bolehlah kita menangis. Tapi menangisnya kita minta kepada Allah agar orang-orang yang meninggalkan kita diberikan tempat yang layak di sisi Allah, diampuni segala kesalahannya dan diterima seluruh amal baiknya, dan kemudian dijadikan Allah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.